Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman web. Kita akan bahas tentang jQuery ya. Sebenarnya jQuery merupakan salah satu dari sekian banyak dari JavaScript library ya. Oke, kita akan bahas dulu tentang konsepnya ya, tentang pengertian dulu. Oke, jQuery adalah kumpulan fungsi JavaScript yang siap pakai ya, sehingga mempermudah dan mempercepat dalam membuat kode JavaScript ya. Nah, di dalam script nanti jQuery ini JavaScript yang seperti biasa yang pernah kita buat, kita singkat ya dengan menggunakan kode-kode tertentu di dalam jQuery. Yang biasanya kita membuat 2 paragraf, mungkin bisa kita singkat menjadi 1 paragraf. Dan untuk modal ya mempelajari jQuery ini, kita harus memahami bahasa HTML, JavaScript dan CSS. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan jQuery. Kenapa kita belajar tentang jQuery ya? Yang pertama, jQuery banyak dipakai oleh website terkemuka ya, terutama perusahaan-perusahaan yang besar ya, itu biasanya sering menggunakan jQuery. Terus yang kedua, kompatibel dengan semua browser ya, yang sering kita gunakan seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome atau Opera ya, itu kompatibel dengan browser tersebut. Terus selain itu juga jQuery sekarang ini didukung oleh komunitas yang besar dan aktif ya, sehingga dalam pengembangannya sangat pesat sekali. Terus ketersediaan pluginnya yang banyak jumlahnya juga. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang plugin. Terus filenya hanya satu dan ukurannya kecil ya, jadi sehingga cepat untuk akses dari filenya itu. Terus yang terakhir adalah open source ya, gratis ya, dengan beberapa lisensi seperti GNU atau MIT ya. Nah, sekarang kita masuk ke kemampuan jQuery-nya. Nah, yang pertama, di sini bisa memanipulasi elemen HTML ya. Nah, elemen HTML yang pernah kita pelajari seperti form, tabel, paragraf, nah itu akan kita manipulasi dengan menggunakan jQuery. Nah, selain HTML juga ada CSS ya. Kalau CSS itu kaitannya dengan tampilan ya. Terus yang ketiga, penanganan event ya terhadap HTML. Event itu kaitannya dengan interaksi ya, seperti membuat form, berarti user itu mengisikan formnya tersebut. Terus membuat efek dan animasi ya. Terus di sini memudahkan penggunaan Ajax ya, dimana Ajax ini suatu teknik pemrograman berbasis web untuk menciptakan aplikasi yang interaktif ya. Mungkin pernah dipelajari tentang Ajax ini. Terus yang terakhir, menyederhanakan kode JavaScript lainnya ya, jadi emang JavaScript dengan jQuery akan lebih singkat di sini. Oke, cara untuk mengoperasikan jQuery, yang pertama kali kita harus memiliki library jQuery-nya dulu ya, dan bisa kita download di situs ini, http://jquery.com download ya. Oke, ini saya langsung praktekkan aja ya. Ini sudah saya sudah saya akseskan ke jQuery-nya. Terus nanti kita pilih yang ini ya, pilih yang pertama, yaitu download the compressed production jQuery ya, ini versinya 3.51, ini yang terakhir. Nah, kalau kita klik nanti masuknya seperti ini. Nah ini nanti kita simpan di sini ya, kita simpan.
kita Ctrl A dulu ya, kita Ctrl C. Oke, itu sudah kita copy ya. Dan sebelum masuk kita pastekan. Nah, kita buat ini dulu ya, buat folder dulu ya, buat folder. Terus nanti library jQuery-nya tadi kita masukkan di dalam folder tersebut ya. Oke, sekarang kita buat foldernya dulu. Oke, di sini saya buatkan foldernya jQuery ya, jQuery. Nah, terus yang tadi yang ini ya, ini kita copy, kita buatkan di notepad ya. Nah, ini seharusnya banyak ya, ini cuma memanjang 2 baris atau 1 baris ya. Terus kita simpan, nanti simpannya dengan nama ini aja ya, nama belakangnya dari apa yang kita buka di dalam website jQuery-nya. Oke, di copy yang belakangnya ini, terus masuk ke notepad lagi, kita simpan ya, kita simpan. Terus nanti ini belakangnya JS ya, terus foldernya ya, folder yang baru ya di jQuery sini kita save. Nah, kalau kita buka di folder yang baru, nah ini, jadi kita harus memiliki ini dulu ya, dalam satu folder. Terus nanti file-file latihannya juga masukannya di sini. Oke, saya lanjutkan dulu cara membuat dokumen HTML-nya ya. Nanti di dalam head ini kita berikan 1 baris untuk mengarahkan ke file tadi ya, jQuery tipenya atau versinya 3.5.1 terus min.js ya. Ini kita memanggil scriptnya ya. Nah, ini wajib kita isikan. Setelah itu baru kita pengkodingannya. Nah, ini saya contohkan aja untuk menampilkan gambar ya, menampilkan gambar. Di sini biasanya dalam tag image ya atau img, kita tampilkan ID-nya ya, ID-nya, terus kita buatkan nama ID-nya apa. Dan ini juga bebas ya. Oke, saya contohkan aja langsung. Sudah saya siapkan juga di sini ya, juga. Nah, ini saya copy aja buat file baru. Nah, seperti ini kita simpan di folder yang baru juga ya. Query contohnya ini harimau 1 HTML ya. Nah, kalau kita run pakai Chrome, sebentar. Oh, gambarnya belum ada ya, maaf ya. Saya gambarnya kopikan dulu ya. Saya punya 4 gambar ini. Nah, tadi tidak tampil karena gambarnya belum ada di folder yang baru. Oke. Terus di sini ya tidak tampil, kita fresh. Nah, ini gambarnya ya. Oke, itu untuk penulisan dasar dari jQuery-nya. Jadi kita harus menyisipkan ini di dalam head-nya. Terus, nah ini saya contohkan langsung ke tag. Di sini ada lambang dolar. Ini maksudnya adalah tag dari jQuery, namanya selector ya. Dan di sini ada 3 baris ya, 3 baris. Yang pertama ini selector dokumen ya, ready, terus function ya. Ini untuk membuatkan dokumennya. Terus ini ada foto, jadi membuat ID foto ya. Nah, di sini ada pagar. Terus di sini ada klik ya, jadi nanti gambar itu akan berpengaruh terhadap klik ya. Nah, pengaruhnya itu adalah fade out
Ya, vector itu berarti keluar ya. Jadi muncul gambar, terus nanti gambar itu diklik, gambarnya akan hilang. Yaitu gambar yang kita gunakan adalah harimau. Oke, ini saya contohkan. Nah, ini ya, sudah saya siapkan juga. Saya buatkan dengan file yang baru. Kita simpan di folder yang baru. Kita tuliskan harimau 2 HTML ya. Nah, kalau kita eksekusi menggunakan Chrome, nah ini kalau kita klik, nah, nanti hilang. Nah, itu salah satu contoh kita mengoperasikan atau mempelajari jQuery ya. Oke, kita lanjutkan. Kita memahami selektor ya. Dan tadi sudah saya singgung, ada gambar atau lambang dolar ya. Itu merupakan salah satu dari selektor ya. Oke, kita ke pengertian dulu. Selektor adalah script ya atau kode yang digunakan untuk memilih suatu elemen HTML yang nantinya kita akan manipulasi ya dengan menggunakan jQuery. Dan penulisan scriptnya seperti ini ya, di depannya nanti ada dolar, terus buka kurung, terus ada strip 1, terus ini selektornya atau ini dari tagnya yang kita gunakan, terus tanda kutip lagi, terus tutup kurung ya. Ini secara umumnya seperti ini. Oke, dalam selektor juga terdapat kelompoknya ya. Yang pertama ada dikatakan sebagai basic selector, terus yang kedua atribut selector, terus yang ketiga filter selector, terus yang keempat form selector, terus yang terakhir adalah hierarki selector ya. Nah, kita akan bahas satu-satu dari kelompok ini ya. Yang pertama ke basic selector ya. Nah, basic selector itu berarti dia itu selektornya yang benar-benar basic atau dasar ya. Oke, ini saya langsung ke ini ya, ke macam-macamnya. Di sini contohnya ada selector all ya, selector all, yaitu ini adalah untuk memilih semua elemen HTML ya, elemen HTML, entah itu formnya, tagnya, image atau tabel ya. Nah, cara penulisannya seperti ini ya. Di depannya kita buatkan lambang dolar, terus nanti di dalamnya dikasihkan bintang ya. Bintang itu adalah artinya semuanya. Terus ada lagi selektor tag ya. Jadi nanti di sini memilih tag HTML dengan cara menuliskan nama tagnya langsung ya, nama tagnya langsung. Kalau tadi ini semua, ini langsung ke salah satu tagnya yang kita pilih. Contohnya di sini P itu adalah paragraf ya. Terus yang berikutnya selektor kelas ya. Jadi di sini memilih tag HTML yang memiliki atribut kelas tertentu ya, tertentu ya. Contohnya di sini P titik merah ya, berarti ini lebih ke khusus dari paragraf ya. Terus ada lagi selektor ID ya. Jadi ini memilih atribut ID tertentu ya. Tadi sebenarnya sudah ada ya, sudah ada contohnya. Di sini kita menggunakan pagar ya, pagar, terus ini namanya. Nah, kalau kita lihat contoh yang tadi ya, contoh yang tadi di sini, nah ini ya, pagar foto ya, berarti ini memanggil ID-nya ya, gitu ya. Terus berikutnya multiple selector ya, yaitu dengan beberapa selektor sekaligus ya. Jadi memilih semua memilih elemen dengan beberapa selektor ya.
Jadi contohnya di sini ada paragraf ya, ada untuk huruf besar, huruf kecil ya, terus ada ID, jadi sekaligus di sini. Nah, terus kita masuk ke yang kedua ya, yaitu atribut selektor ya. Jadi selektor ini ditulis dengan menyebutkan nama tag ya, dengan menyebutkan nama tag diikutin nama atribut yang diletakkan di dalam tanda kurung siku ya. Terus pada umumnya antara atribut dan nilainya dipisah pakai sama dengan ya. Namun ada beberapa variasi ya. Contohnya di sini nama ya, nama, terus ini ada garis lurus, terus sama dengan value. Jadi di sini artinya bahwa memilih tag dengan nilai atribut sama ya, dengan atau diawali dengan kata yang disebutkan ya. Contohnya kita memilih atribut kaitannya dengan bahasa ya. Bahasa itu kan Herplang ya, Herplang ya. Contohnya kalau Inggris itu ada N, terus ada Inggris lagi yang lain, ada Inggris Amerika UK ya, atau Inggris yang standar English ya. Jadi di sini kita menuliskannya seperti ini. Jadi bisa diwakili dengan menggunakan N ya. Nah, terus yang kedua di sini penulisannya seperti ini ya, name bintang sama dengan value ya. Ini mengandung kata yang disebutkan ya, mengandung kata yang disebutkan. Contohnya di sini input ya, name langsung ke mahasiswanya ya, mahasiswanya. Terus yang ketiga name, terus ini ada lambang seperti gelombang, terus value. Jadi ini mengandung kata yang disebut tetapi dipisahkan oleh spasi. Kalau tadi ini cuma satu ya, satu nama. Kalau ini ada penambahan kata berikutnya, jadi ada spasinya, makanya diperlukan lambang seperti ini. Terus ada name dolar sama dengan value ya. Ini artinya bahwa dalam penerapannya yang akhir katanya disebutkan, contohnya Spiderman dan Batman, maka yang kita tuliskan cuma belakangnya aja ya, yang sama ya. Nah, ini maaf ya, seharusnya Superman, ini Batman, berarti yang kita tuliskan di sini adalah man-nya. Oke, contoh lain di sini ada name sama dengan value. Kalau ini sama persis dengan kata yang disebutkan. Jadi name-nya apa ya? Nama ya, atau perintah atau yang lain. Terus ada lagi name, terus di sini ada tanda serunya. Jadi artinya bahwa tidak sama dengan kata yang disebutkan. Terus ada lagi ya seperti ini ya. Jadi ada sikunya. Ini bahwa dalam penulisan selektor diawali kata yang disebutkan ya, contohnya seperti apel dan anggur ya, berarti yang kita tuliskan huruf pertamanya ya, apel. Nah, kebalikan dari yang tadi itu ya. Terus ada lagi kalau kita cuma menuliskan name aja ya, model seperti ini, nah disebutkan tanpa memperdulikan nilainya. Contohnya ini ya, jadi dolar, terus kita tuliskan apa aja di sini. Jadi tidak memperdulikan arti dari nilainya itu. Dan masih banyak lagi contoh yang lain ya kaitannya dengan atribut selektor. Oke, sekarang kita masuk ke filter ya. Oke, kalau filter di sini selektor ini digunakan untuk memilih elemen dengan keadaan tertentu menggunakan basic selector ya, diikuti dengan nama filter ya. Nah, nanti di sini cara penulisannya dengan menyebutkan basic selector diikuti dengan nama filter yang diawali dengan tanda
titik 2 ya, tanda titik 2. Nah ini ya, tanda titik 2. Terus setelah itu baru ininya ya, tagnya yang kita gunakan atau nama filternya. Nah contohnya di sini titik 2 animated ya, ini memilih elemen yang sedang dalam proses atau progres animasi ya. Nah itu berarti kan ini kaitannya dengan eksekusi dari animasi. Terus ada lagi penulisan seperti ini, titik 2 EQ index ya, ini untuk memilih elemen dengan urutan seperti yang disebutkan di dalam kurung ya. Nah ini ya, jadi kita akan tuliskan dulu EQ nya dulu. Terus ada titik 2 plus ya, ini memilih elemen dengan urutan pertama ya. Terus titik 2 fokus, itu berarti untuk memfokuskan kepada salah satu elemen yang kita jadikan fokus ya. Terus ada lagi titik 2 GT, ini untuk memilih elemen dengan urutan lebih besar dari angka yang disebutkan ya. Terus ada lagi header ya, header itu berarti kita memilih kaitannya huruf yang besar, huruf yang kecil ya, dan masih banyak lagi ya, nanti bisa dicari aja di dalam internet. Terus ada lagi filter selektor ya. Oke, filter selektor. Sudah, sekarang masuk ke form selektor ya. Nah di dalam form selektor, kelompok ini khusus memilih elemen di dalam form ya, atau di dalam formulir ya. Nah contohnya di sini ada button. Tetap nanti cara penggunanya di depannya diawali dengan titik 2 button, ini berarti memilih elemen dengan tipe button. Terus ada lagi titik 2 checkbox ya, yaitu memilih input dengan tipe checkbox ya. Terus ada lagi checked ya, checked itu memilih tag input ya, seperti tipe radio, checkbox, atau elemen select yang terpilih. Terus ada lagi image ya, terus ada submit, dan lain-lain ya, masih banyak lagi kaitannya dengan form ya. Terus yang terakhir selektornya adalah hierarki ya. Nah hierarki ini adalah kelompok yang digunakan untuk memilih suatu elemen pada posisi tertentu terhadap elemen lain ya. Contohnya di sini ada parent, terus lebih besar child ya, yaitu untuk memilih suatu elemen yang di dalam suatu kontainer ya. Jadi cara penulisannya depannya $, terus div, terus lebih besar P. Terus contoh lagi ya, ada ref plus next ya, jadi memilih suatu elemen yang berada setelah elemen lain. Nah, terus ada wrap, terus ada lambang atau simbol gelombang next. Jadi di sini memilih semua elemen yang posisinya setelah elemen yang lain. Nah, cara penulisannya juga seperti ini. Tuh. Itu 5 selektor ya, 5 selektor, mulai dari tadi basic, atribut, filter, form, dan hierarki. Nah sekarang kita masuk ke efek ya. Oke, efek di dalam jQuery adalah metode ya, metode untuk memanipulasi elemen HTML yang terpilih ya. Kaitannya dengan efek ya, atau kalau istilah lain ya bisa dikatakan untuk menampilkan objek, menyembunyikan objek, ya, membuat animasi objek dan lain-lain. Terus efek nanti ditulis setelah selektor yang dipisah dengan tanda titik dan diikuti dengan tanda kurung. Terus cara penulisannya seperti ini
ya. Nah, terus nanti setelah itu ditambahkan setelah selektor ini nanti di sini titik nama efeknya ya, nama efeknya, terus tutup kurung ya, dan nanti bisa kita contohkan ya. Nah, contohnya di sini ya untuk macam-macamnya ya, untuk macam-macam dalam efek jQuery. Nah, di sini ada animate ya, terus buka kurung, terus ada kurawalnya, parameter, ada speed, ada callback ya. Ini digunakan untuk membuat animasi dengan cara mengubah style CSS ya, yang ditulis dalam kurung kurawal ya. Contohnya di sini kita menampilkan image ya, terus akan dibuatkan animasi ya, dan animasinya di sini kita masukkan parameter dari CSS-nya. Setelah itu baru kita buatkan speed atau callback-nya di sini. Itu contoh yang pertama. Terus yang kedua ada head speed ya. Ini digunakan untuk menyembunyikan elemen yang dipilih selektor ya. Jadi ini contohnya untuk menghilangkan ya, objek yang ada di dalam selektor, contohnya image ya. Terus show speed ya, digunakan untuk menampilkan kembali elemen yang disembunyikan dengan head ya. Nah, ini cara penulisannya seperti ini. Jadi show, terus di ini ada nilainya. Oke, sekarang bisa kita contohkan ya untuk yang kaitannya dengan efek jQuery ini. Saya punya contohnya di sini. Nah, ini ya untuk efek ya, nanti bisa dicoba ya untuk script ini. Yang pertama kita tuliskan di bagian headnya itu memanggil referensi file dari jQuery JS-nya. Terus kita buat stylenya itu berarti CSS-nya ya. Jadi di sini untuk nama ininya ya, nama animasinya, terus nanti di sini untuk posisi ya. Posisinya kita buatkan posisi absolut, terus topnya 0 dan leftnya 0. Terus setelah stylenya sudah dibuat, baru kita masukkan scriptnya atau JavaScriptnya, langsung ke bagian penulisan selektornya. Nah, di selektornya di sini ada 4 macam ya, ada 4 macam. Yang pertama animasi, terus yang kedua fade, terus yang ketiga slide, yang keempat adalah toggle. Nah, bisa kita lihat di dalam bodinya ini ya, yang bagian-bagiannya. Nah, nanti kita akan tampilkan 4 gambar yaitu gambar harimau, gambar serif, gambar smuggler, terus gambar teacher ya, dengan menggunakan efek sendiri-sendiri ya. Contohnya yang harimau ya. Nah, yang harimau di sini membuatkan animasi ya, animate yang tadi itu ya, animate, ada pergerakan ya, ada pergerakan left 500 ya. Jadi ada pergerakan kiri 500 tapi dengan slow ya, dengan slow. Terus nanti juga ada fade-nya, ada animasi fade-nya atau slide-nya ya, Terus yang berikutnya serif ya. Nah, serif di sini fade in ya, fade in dengan slow. Fade in itu berarti dia muncul ya, muncul dengan efek fade in. Terus smuggler ya, smuggler ini menggunakan slide ya, slide down ya, slide down. Jadi ini efeknya slide down itu. Nah, dalam prosesnya adalah slow. Terus ada lagi
toggle ya. Nah, toggle ini juga hampir sama dengan slide tadi gitu ya. Terus untuk functionnya ya, untuk eksekusinya yaitu menggunakan klik di sini ya, menggunakan klik. Nah, kita coba di sini hasilnya seperti apa. Nanti ini scriptnya bisa disimpan di folder yang tadi. Nah, seperti ini. Kita fresh lagi. Jadi tiap gambar memiliki efek sendiri-sendiri. Dan untuk menghasilkan model seperti ini, ya kita harus menggunakan jQuery. Oke, saya kira itu dulu untuk materi tentang jQuery ya. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya tentang jQuery, yaitu bagaimana tentang event ya, terus jenis-jenisnya dan bagaimana dengan eksekusinya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.